pemutahiran data partai politik berkelanjutan itu apa dan mengapa perlu dilakukan? Pengelolaan keanggotaan partai politik tersebut, dan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman partai politik. Jadi kalau ada updating atau sesuatu hal bisa terkomunikasikan dengan baik, bahwa dia merasa dicatat. Ya kita sampaikan ke teman partai politik kan saat pemutahiran data partai berkelanjutan. Teman-teman partai politik bisa mengupdate-nya menggunakan SIGPOL, itu kan lebih mudah. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam podcast Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Persembahan dari KPU Kabupaten Demak untuk seluruh warga negara Indonesia, terkhususnya untuk warga Demak tercinta. Saya Hendi Adi Saputra, anggota KPU Kabupaten Demak, Divisi Teknis Penyelenggaraan, akan memandu podcast yang ini yang membahas seputar pentingnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Pada siang ini turut membersamai kita semua yang sudah tidak asing lagi di jajaran penyelenggaraan di Jawa Tengah, Bapak Muhammad Makrus, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat datang Pak Makrus. Gimana kabarnya Pak? Sehat Mas Hendi. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Makrus serta jajaran bisa hadir dalam podcast Persepsi siang ini. Saya sudah dinanti-nanti ini kedatangannya karena baru ada tamu ya hari ini untuk bisa sharing, transfer knowledge ya, pada kita semua atau kami yang ada di Demak. Teman pemilih, sepertinya masih perlu untuk mengetahui beberapa kegiatan KPU di saat post election, seperti contohnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan, begitu Pak. Sekiranya bisa diberi penjelasan sedikit tentang pemutahiran data partai politik berkelanjutan itu apa dan mengapa perlu dilakukan, gitu. Ya, makasih Mas. Jadi kalau kita bicara pemutahiran data parpol berkelanjutan, ini rujuk ada sandarannya di keputusan KPU RI nomor 658 tahun 2024. Bagaimana di sini kita coba berikhtiar dengan teman-teman partai politik untuk melakukan pemutahiran data partai politik. Salah satunya diantaranya data kepengurusan. Kita pasti yakin ada beberapa teman-teman partai politik yang kepengurusannya berubah. Kalau akhir-akhir ini kita tahu ada beberapa partai politik yang berubah kepengurusannya tingkat pusat, tingkat daerah. Kemudian yang tadi SK yang terdaftar di Kemkumham sesuai yang terbaru seperti apa, itu bisa diupload di SIGPOL. Kemudian juga kesekretariatannya, karena sekretariat ini adalah salah satu data penting saat kita nanti melakukan verifikasi partai politik untuk pemilu ke depan. Kemudian juga ada terkait rekening dari partai politik tersebut. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pengelolaan keanggotaan partai politik tersebut. Jadi kita kan ada partai politik ketika mendaftarkan itu juga menyertakan keanggotaan partai politik tersebut sesuai dengan wilayahnya kan gitu kan. Nah, kita yakin bahwa dalam proses pemilu sampai saat ini pasti ada anggota tersebut yang meninggal, sehingga itu menurut pandangan kami itu juga harus dilakukan updating data, gitu kan. Updating data untuk memastikan bahwa data yang ada keanggotaan itu yang di KPU itu juga masih bisa up to date gitu. Jadi kalau misalnya bisa antisipasi teman-teman partai politik, oh ini datanya udah banyak yang meninggal, masih kurang di beberapa kecamatan, sehingga nanti berpotensi tidak memenuhi syarat misalkan, ya itu teman-teman partai politik bisa mulai bergerak di situ. Jadi tidak menunggu saat nanti proses pendaftaran partai politik. Dan pada
garis besarnya itu Mas. Ya Pak, seperti di Demak sendiri itu beberapa bulan lalu itu ada yang pengurus tingkat kecamatan itu mengundurkan diri. Jadi tidak hanya tidak memenuhi syarat meninggal dunia ya Pak. Jadi hanya mengundurkan diri itu juga perlu diupdate kepengurusan. Untuk itu yang wajib untuk pemutakhiran sendiri itu partai yang punya kewenangan. Ya, kalau kita lihat dari regulasinya di Undang-Undang Partai Politik itu memang yang melakukan updating keanggotaan, yang memasukkan, kemudian yang menghilangkan, menghapus itu ya teman-teman partai politik. Sendiri, ya? Karena kita sebagai penyelenggara kita yang diberikan data tersebut. Jadi bukan yang menyusun data tersebut. Itu kan jelasnya seperti itu. Kita cuma mengelola data tersebut aja. Jadi ya kita kalau ada permasalahan ya kita kembalikan ke teman-teman partai politik. Nah, salah satunya adalah cara yang paling mudah ya. Selama ini ya tetap harus ada komunikasi, koordinasi dengan teman-teman partai politik. Jadi kalau ada updating atau suatu hal bisa terkomunikasikan dengan baik. Ya ini informasi untuk teman pemilih ini banyak yang beberapa itu pernah ada datang ke KPU terus loh ini nama saya tercantum terdata di anggota partai. Nah itu kan jadi untuk update anggota gitu kan juga diperlukan begitu Pak. Tercatut gitu ya. Jadi masyarakat tercatut gitu kan. Ya itu menjadi PR kita juga sehingga pada posisi ini KPU bisa menerima masukan dari masyarakat tersebut kan. Masukan dari masyarakat tersebut misal si Fulan datang ke kantor KPU atau menggunakan teknologi informasi yang lain menyampaikan bahwa dia merasa dicatut datanya karena kan ada aplikasi cek pemilih tersebut daftar sebagai akuntan atau tidak. Kalau dia daftar dan merasa dicatut ya bisa disampaikan ke kita sebagai penyelenggara kan. Tapi fungsi kita kan melakukan pemutaran data pemilih, data partai politik berkelanjutan ini kan bertahap ya. Ada 2 semester ketika 1 tahun ini. Sehingga tiap semester data-data tersebut kita kolek dan itu saat kesempatan juga kita sampaikan ke partai politik gitu kan. Partai politik kemarin ini loh ada si Fulan datang ke kantor kemudian dia membuat surat pernyataan bahwa dia merasa dicatut. Ya kita sampaikan ke partai politik. Harapannya mereka juga bisa menindaklanjuti untuk pemilih tersebut yang merasa dirinya tercatut. Untuk melakukan pemutakhiran itu sipol, melalui sipol apa bisa hard file? Ya, kondisi saat ini kita menggunakan teknologi informasi sipol karena beberapa evaluasi penggunaan teknologi informasi ini cukup bantu. Saat verpol, gitu kan. Kalau kita bicara 2019 yang lalu, pemilih yang sebelumnya, itu kan teman-teman partai politik datang ke kantor KPU kabupaten kota masing-masing dengan data yang seabrek, gitu kan, hard copy, gitu kan, ada fotokopi identitas dan form-form yang lainnya yang menyatakan bahwa sebagai keanggotaan. Nah, itu kan cukup banyak berkontainer-kontainer. Kemudian KPU sebagai penyelenggara melakukan verifikasi. Nah, kita gunakan sipol saat pendaftaran kemarin itu sangat mudah. Teman-teman partai politik tinggal mengunggah aja datanya tersebut. Kemudian dari data tersebut baru diverifikasi oleh penyelenggara KPU kan gitu kan. Sama ini dikembangkan saat pemutakhiran data partai berkelanjutan. Teman-teman partai politik bisa mengupdate-nya menggunakan sipol. Itu kan lebih mudah, lebih efisien lah. Biayanya terlalu mahal. Kalau nggak ngeprint banyak gitu. Iya, itu anggaran banyak. Ya, jadi teman pemilih dan segenap pendengar maupun yang menonton podcast siang ini di informasi untuk mencerahkan bagi kita semua dan juga terutama untuk partai politik ya. Berarti memang sangat penting pemutakhiran berkelanjutan partai politik ini. Kita ini di KPU semester 2 ini Pak. Iya. Bulan akhir tahun ini Desember. Jadi 3 hari sebelum bulan Desember
belum akhir bulan Desember sudah diharap untuk mengupdate ya, untuk mengupdate dan akhirnya nanti berkelanjutan sampai seterusnya. Gitu. Oke, penutup mungkin Pak Mahrus bisa memberi pesan untuk teman pemilih, para partai politik atau semua yang melihat dan mendengarkan podcast ini, monggo Pak, silakan. Bagi teman-teman semua, jadi masyarakat Demak khususnya dan teman partai politik di Demak, ya ada baiknya benar-benar memanfaatkan pemutaran data partai politik berkelanjutan ini, gitu kan. Baik masyarakat yang ada informasi ya bisa disampaikan kepada KPU kan, gitu kan. Kemudian bagi partai politik ya akan sangat berguna ketika database data yang ada di Sipol itu sudah diperbarui dari awal, dicicil secara berkelanjutan, sehingga itu akan memudahkan kerja-kerja teman-teman partai politik nanti saat pendaftaran partai politik di pemilu selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Mahrus beserta jajaran, dan juga terima kasih teman pemilih yang sudah melihat hingga akhir podcast yang ini. Jangan lupa terus ikuti semua medsos KPU Kabupaten Demak, subscribe, follow supaya tidak tertinggal info update dari KPU. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Rahayu. Salam demokrasi.